Ini adalah anak yang sangat ajaib. Ular raksasa itu hanyalah mainan untuknya. Manusia dan ular itu bermain bersama. Mereka bagaikan sahabat karib. Gigi gadis ini lebih hebat. Dia menggigit meja sambil bermain ayunan. Saat lapar dia bisa menggigit ranting pohon sebagai camilan. Dan dia masih ada kakak yang jenius. Semua sampah yang tidak berguna. Dia dapat mengubah menjadi berbagai alat. Abangnya juga hebat. Dia memiliki bakat yang tak terlupakan. Hanya sekali dilihat saja dia dapat mengingat semua isi buku. Kakak beradik yang sangat hebat ini. Hari ini mereka mendapat kabar buruk. Rumahnya kebakaran. Orang tua mereka meninggal dalam bencana ini. Semenjak itu mereka bertiga menjadi yatim piatu. John adalah sahabat ayah mereka. Dia mengatur wali baru untuk 3 anak ini. Orang tersebut adalah paman sepupu yang belum pernah mereka temui. Dan paman ini juga tidak tahu nama mereka. Yang dia minati adalah warisan besar yang ditinggalkan oleh orang tua dari anak-anak tersebut. Mimpi buruk mereka bertiga baru saja dimulai. Tiap hari ada kerjaan kotor yang tak terselesaikan. Max dan Lucy mencuci tumpukan piring kotor yang lama. Lily membersihkan rak yang penuh dengan tikus. Dan lantai kotor yang susah dibersihkan. Yang paling parah, pamannya mengundang teman-temannya, dan menyuruh mereka bertiga untuk memasak. Mereka tidak pernah memasak. Tidak tahu harus bagaimana memulai di dapur yang kotor ini. Saat membuka lemari hanya ada kecoa. Selain sampah, yang ada hanyalah botol bekas. Untung saja Lily menemukan pasta. Ditambah dengan baskom yang ditemukan adiknya. Akhirnya makan malam tersedia. Tetapi paman sengaja mempersulit mereka. Dengan alasan tidak ada daging sapi. Dia langsung menamparkan Max. Lily langsung berkata, sebelum mereka dewasa, paman jangan berharap bisa mendapatkan warisan. Karena inilah mereka dikurung di sebuah kamar. Keesokan hari, paman yang ingin menerima warisan, membawa mereka bertiga menuju rel kereta api. Kemudian dia mengunci pintu mobil. Dia berencana membunuh mereka bertiga. Wali ini sangat keterlaluan. Dia mengunci 3 anak di dalam mobil, dan meletakkan mereka di tengah jalan rel kereta api. Pintu mobil sudah terkunci, menghadapi kereta api yang akan tiba. Apakah ketiga anak ini dapat bertahan hidup? Max dan Lily terus mencari cara. Hanya Lucy yang kurang pengetahuan masih terlihat sangat senang. Di saat ini, dengan kepintaran Max, dia berhasil menemukan sebuah cara, yaitu dengan mengubah alat pengatur jalur kereta, maka akan mengubah arah jalannya kereta api. Tetapi jaraknya sangat jauh. Mereka sama sekali tidak dapat dicapai. Kereta api semakin dekat. Lily menggunakan keterampilan kreatifnya. Dia menyobek segel kursi. Kemudian menyuruh Lucy menggigit mainan di belakang. Lalu dia merobek kursi, dan mengeluarkan pegas dan ditempelkan ke kepala boneka. Dengan kuat dia membuka jendela kecil. Peluncur sederhana seperti itu berhasil dibuatnya. Lalu dia mengencangkan pegas, dan melemparkan boneka itu. Tetapi kurang kuat. Setelah beberapa kali percobaan, akhirnya mereka berhasil. Kereta api semakin dekat. 3 bersaudara ini menarik dengan sekuat tenaga. Di detik terakhir kereta api mendekat. Mereka berhasil mengubah arah kereta api. Akhirnya mereka selamat. Paman mereka tertawa dan terdiam. Di saat ini John tiba. Setelah mengetahui perbuatan wali ini, dia segera mencabut hak asuhnya, lalu mengantar mereka ke tempat pengasuh baru. Paman ini juga orang aneh. Dia suka memelihara binatang aneh, terutama suka pada ular. Untung saja paman ini sangat baik pada mereka. 3 bersaudara ini merasakan kehangatan keluarga lagi. Tetapi bahagia selalu sebentar saja. Malam itu paman dibunuh. Mereka bertiga harus dipaksa pergi lagi. Pengasuh ketiga adalah Bibi Melly. Karakternya juga aneh. Dia tinggal di villa dengan pemandangan laut yang nyata. Meskipun pemandangannya bagus, tetapi juga sangat bahaya. Meskipun tahu Bibi Melly juga tidak bisa pindah, karena dia memiliki fobia terhadap agen. Sehingga dia terpaksa harus tinggal di sini. Meskipun karakternya aneh, tetapi sangat menyayangi mereka bertiga. Namun semua ini tidak berlangsung lama. Saat mereka pergi membeli sayur, paman mereka muncul. Dia menyamar sebagai kapten kapal, memanfaatkan cacat kakinya untuk mendapatkan belas kasihan dari Bibi Melly. Lalu Bibi Melly membawanya ke rumah. Dia meninggalkan mereka bertiga untuk membeli sayur. Saat mereka pulang, mereka menyadari bahwa Bibi Melly menghilang. Di jendela terdapat sebuah lubang besar. Hanya ada surat bunuh diri yang tersisa di samping. Max yang pintar langsung menemukan sesuatu. Ada petunjuk dari Bibi Melly. Ternyata dia tidak mati, tetapi bersembunyi di gua seberang.
Namun tiba-tiba, badai kuat datang menerpa. Seluruh rumah kayu bergoyang. 3 bersaudara ini terjebak di atas tepi kayu. Saat hampir terjatuh, dengan berani mereka melompat dengan kuat. Akhirnya mereka selamat dan aman. Dan rumah yang pernah mereka tinggal juga jatuh ke dalam sungai. Kemudian mereka berhasil menemukan Bibi Meli. Tetapi di perjalanan pulang, mereka diserang oleh lintah. Di saat ini juga paman jahat ini muncul lagi. Dia menolong mereka bertiga, tetapi membiarkan Bibi Meli di tengah lautan bebas. Di saat ini John tiba. Paman yang licik berbohong bahwa dialah yang menolong mereka bertiga. Akhirnya mendapatkan hak asuhnya kembali lagi. Tetapi John memberitahunya, sekarang tidak dapat membagikan warisan, kecuali ada hubungan keluarga ataupun suami istri. Mendengar hal ini sang paman punya niat buruk. Dia mengurung Lucy ke dalam sangkar, kemudian mengantungnya di atas. Dengan cara ini dia mengancam Lily untuk menikah dengannya. Jika tidak setuju maka akan menekan tombol, dan membiarkan adiknya jatuh dari ketinggian. Dengan terpaksa Lily menyetujuinya. Di sisi lain, Max sedang mencari cara. Dia naik ke atas secara diam-diam. Kemudian dia menarik sangkar ke dalam rumah. Lily juga melihat sangkar adiknya sedang masuk perlahan. Dia mengerti harus menunda waktu. Jadi saat akad nikah ditandatangani, dengan pelan-pelan dia menulisnya. Di sisi lain, di atas Max menemukan sebuah rahasia besar. Dia melihat kaca besar. Sebuah cahaya menyinari dari atas. Dan semua terkumpul di atas kaca. Max maju dengan curiga. Dilihat bahwa sinar dari kaca itu adalah rumah mereka yang terbakar. Akhirnya Max mengerti. Ternyata semua ini konspirasi paman. Dia menggunakan sinar cahaya ini untuk membakar rumah. Dan membunuh orang tua mereka. Tujuannya adalah untuk warisan yang besar. Di saat ini Lily tidak dapat menunda lagi. Dia menandatangani akad nikah itu. Dengan senang paman langsung mengungkapkan faktanya. Warisan besar akan segera dia dapati. Tetapi tiba-tiba, sebuah cahaya tersinar dari atas. Cahaya itu membakar akad nikah tersebut. Ternyata Max juga menggunakan sinar dan kaca itu untuk menghancurkan niat paman. Yang menunggunya adalah sanksi hukum. Dan pertualangan 3 bersaudara ini belum selesai. Mereka kembali ke rumah yang terbakar itu, mendapatkan surat yang ditinggalkan orang tua pada mereka. Orang tua mereka berharap mereka hidup dengan tabah. Jangan takut dengan kesulitan. Percayalah bahwa kebaikan akan selalu menang atas kejahatan. Selama kalian 3 bersaudara saling memiliki, maka disitulah adanya keluarga.